jangan mentang-mentang ya. Ojo itu artinya tidak atau jangan ya. Dumeh itu ya kesombongan ya sebenarnya, atau kelebihan, atau hal-hal yang sifatnya dimiliki oleh diri pribadi. Nah, memiliki strata yang meningkat atau tinggi, justru diharapkan memang ya lebih merunduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi bersama saya dan Pak Dr. Ramdon di Teras Falsafi. Pernah nggak sih kita itu melihat orang merasa paling pintar, paling kaya, atau paling berkuasa, sampai-sampai memperlakukan orang itu seenaknya? Nah, fenomena seperti ini yang sering kita temui mulai dari dunia nyata sampai hingga hari ini tuh mungkin di jagat media sosial. Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang salah satu falsafah Nusantara, tepatnya falsafah Jawa yang sangat cukup mungkin dalam maknanya, yaitu Ojo Dumeh, yang kalau diterjemahkan berarti jangan mentang-mentang. Nah, filosofi ini mengingatkan kita untuk rendah hati, sadar bahwa semua kelebihan, entah harta jabatan, kecantikan, ketampanan, atau kekuatan, ya hanyalah titipan, dan kehidupan selalu berputar seperti roda kan. Nah, bersama Pak Dr. Ramdon kita akan membahas filosofi yang berasal dari Nusantara ini, filosofi Jawa. Oke Pak, kita mau ngobrolin ke arah Nusantara hari ini. Iya. Nah, Pak Ramdon bisa jelaskan secara sederhana aja gitu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan falsafah Ojo Dumeh? Ya, baik. Sebelum jauh membahas tentang nilai-nilai falsafah Ojo Dumeh itu, mungkin ada baiknya saya memberikan pengantar sedikit ya tentang falsafah Jawa. Jadi dalam tradisi budaya Jawa atau peninggalan orang tua terdahulu di lingkungan masyarakat Jawa memang cukup banyak ya berbagai macam nilai-nilai filosofi ataupun budaya tradisi yang secara turun-temurun ya itu melanjutkan falsafah hidup orang tua mereka kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, dari berbagai macam nilai-nilai falsafah kehidupan dalam masyarakat Jawa memang sampai kini relatif masih bisa masih bisa dilestarikan ya, dibanding mungkin dengan tradisi budaya lain di Nusantara ataupun di belahan dunia lainnya. Nah, ini yang menjadi satu catatan kita bersama. Lalu kemudian bahwa salah satunya adalah bunyi atau narasi Ojo Dumeh yang tadi Mas Kandi sebut adalah jangan mentang-mentang ya. Ojo itu artinya tidak atau jangan ya. Dumeh itu ya kesombongan ya sebenarnya, atau kelebihan, atau hal-hal yang sifatnya dimiliki oleh diri pribadi. Nah, dalam masyarakat Jawa itu memang budayanya memang tidak ditampakkan untuk menunjukkan dirinya siapa ya, apalagi sekalipun dia seorang yang memiliki kelebihan ya, justru sering menyembunyikan ya, justru mungkin untuk tidak menampakkan ya, justru ingin ya menyamaratakan dengan yang lainnya gitu ya, walaupun dia seorang mungkin ya seorang penguasa ataupun seorang yang memang diamanahi oleh lembaga ataupun institusi ya, sebagai orang yang memiliki pangkat atau jabatan tertentu ya.
tradisi asli masyarakat Jawa tidak menghendaki ke arah bagaimana tampil menjadi seorang one man show misalnya kan. Memang beda dengan masyarakat modern ataupun masyarakat di belahan dunia lainnya ya, yang cenderung itu ingin menonjolkan eksistensi dirinya gitu ya. Ada yang mengatakan, makanya di Jawa itu menaruh apa ya dalam apa tutup kepala namanya Topi. blangkon. Blangkon. Nah, blangkon kan idenya di belakang. Oh, itu ya filosofinya. Kemudian kerisnya kan di belakang. Jadi memang ada unggah-ungguh ya kalau dalam tradisi budaya Jawa itu ada pranata tingkatannya gitu. Dan semakin orang memiliki strata yang meningkat atau tinggi, justru diharapkan memang ya lebih merunduk ya. Makanya kalau dalam falsafah Jawa lainnya misalnya ingin menunjukkan diri sebagai pohon padi ya yang merunduk. Itu salah satunya. Jadi memang tidak ingin menunjukkan dirinya itu tampil lebih dari yang lainnya. Nah itu ya. Oh pantas ya Pak, pesan ini cukup penting buat tradisi Jawa buat diajarkan secara turun-menurun. Iya, jadi memang kalau untuk namanya juga tradisi ya, ataupun budaya yang hadir di setiap zaman ya, hadir di lintas generasi, yang juga hadir untuk menjadi bekal kehidupan di masyarakatnya dan dalam hidupnya. Nah itu yang menarik memang masih menjadi pegangan ya, masih menjadi sandaran ya, masih menjadi rujukan kalau seandainya menghadapi ini maka pakemnya seperti ini ya, kalau menghadapi itu lalu memang pakemnya seperti itu ya, atau misalnya sedang menjalani satu aspek kehidupan seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Ya, memang tidak semua tradisi budaya itu memberikan tawaran alternatif untuk dijadikan sebagai pedoman atau pegangan. Nah, salah satunya adalah dalam tradisi Jawa itu punya. Gitu. Oke, kita menuju perspektif dari filsafat, Pak. Kalau dilihat secara ontologi, berarti keberadaannya, Pak. Apa hubungannya perasa ini dengan pandangan hidup orang Jawa tentang manusia, alam, dan yang lebih tingginya lagi ke Tuhan? Ya kalau secara ontologisnya tentunya satu nilai atau satu budaya memiliki satu hakikat ya, bahwa hakikat pegangan hidup untuk tidak sombong itu menjadi satu tujuan hidup bagi masyarakat Jawa atau bagi seorang Jawa ya, bagaimana dia itu memang ditakdirkan untuk terus bagaimana menyimpan ya, menyimpan baik-baik hal-hal yang sifatnya tidak perlu untuk ditampilkan ya. Jadi dalam tradisi masyarakat Jawa itu secara ontologisnya itu cenderung merunduk, merendah, kemudian tidak mau mengungguli ya, tidak mau menyombongkan diri ya. Walaupun mungkin tentunya nilai-nilai tersebut sekarang bergeser kan. Apalagi kalau misalnya kita runtut kepada nilai-nilai globalisme yang ada. Justru sebaliknya di sana di dunia luar sana yang terjadi kan bukan ojo dumeh, tapi dumehnya itu yang dominan. Jangan-jangan ya maaf ya, kita ini atau mungkin jangan-jangan selama ini kita senang menyombongkan diri kan. Kecenderungan sosial kita kan terakhir ini seperti itu. Bagaimana ingin
mempodcastkan hobinya Hmm. yang sifatnya materi ya. Iya. Bagaimana ingin menampilkan koleksi pribadinya, bagaimana ingin menunjukkan ke orang kalau perlu seluruh dunia tahu Iya. kan, ini loh rumah saya, Ah. ini tempat tinggal Hmm. saya, ini koleksi mobil saya. Mungkin hampir nyaris ya, nggak ada orang yang ingin menunjukkan hal-hal yang mungkin tidak harus bersifat materi Iya. kan. Barangkali perlu kita tampilkan hal-hal yang lebih bijak ya. Contoh misalnya menampilkan koleksi bukunya kan, Iya. menampilkan apa ya, riwayat hidup tentang dulu kebaikan dan perjuangan hidupnya kan, yang artinya bahwa yang ditampilkan itu tidak semata-mata ingin menunjukkan diri atau kesombongannya atau eksistensinya, tapi ingin menampilkan dan sekaligus mungkin mengajak lah ya bagaimana ayo untuk bisa lebih banyak berbuat baik dan sejenisnya kan. Oke, kita ke sosialnya nih Pak nih. Budaya tadi, budaya Dume atau mentang-mentang masih kuat di masyarakat kita saat ini, menurut Bapak masih kuat atau enggak? Mungkin bisa diberi contoh. Yang tadi mungkin udah ada contoh ya, cuman ada yang lebih spesifik atau yang lainnya. Ya, akan lebih konkret lagi sebenarnya dengan era digital dan era globalisme sekarang ini, bahwa yang akhirnya muncul ke permukaan dan mendominasi kan dumehnya itu yang lebih dominan. Iya. Orang akan lebih apa istilahnya ya, ingin menampilkan dirinya kalau misalnya dicolek dikit saja. Kan seperti itu. Dia ingin menunjukkan superioritasnya misalnya kan. Dia ingin menunjukkan asli jati dirinya misalnya kan. Dia ingin menunjukkan powernya kan misalnya, atau ingin menunjukkan asli tabiatnya gitu misalnya, yang padahal kalau kita balik ya dalam sifat-sifat apa tradisi budaya ataupun filosofi maupun agama tidak menghendaki kan hal-hal seperti itu. Justru kita merunduk, justru kita mengalah. Jadi sifat-sifat mengalah untuk menang kan hampir sirna, nggak ada ya. Padahal justru dengan mengalah itu kan bisa mengatur rencana, strategi, lalu kemudian berbagai macam tindakan-tindakan yang lebih bijak kan. Tapi kan kondisi sekarang ini justru ingin menunjukkan bahwa ini loh diri saya, ini loh komunitas saya, ini loh kelompok saya. Nah itu. Nah, bagaimana Ojo Dume itu dapat menjadi solusi untuk tadi menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil, yang seenggaknya untuk individu masing-masing, terutama ya Pak, terutama itu seorang pemimpin gitu. Kan banyak juga sekarang pemimpin yang selalu menunjukkan sesuatu yang di luarnya aja ya, di dalamnya enggak gitu. Kita bisa berkaca pada mungkin Presiden Uruguay, ada salah satu Presiden Uruguay itu hidupnya miskin kelihatannya gitu ya, tapi dia jadi pemimpin yang benar-benar bagus kan. Iya, mungkin ada baiknya kita juga untuk membandingkan ya dengan nilai agama misalnya, bahwa dumeh itu kan bisa diterjemahkan juga dengan kesombongan ya. Nah, coba kita telisik sedikit saja tentang nilai-nilai agama, dalam hal ini misalnya Islam ya. Dari 99 sifat atau nama Tuhan ya, Asmaul Husna ya, apakah sifat-sifat itu dianjurkan untuk ditiru atau dianjurkan untuk mengikutinya? Iya, karena itu sifat-sifat yang mulia. Tapi ingat, ada satu sifat, ada satu nama yang tidak boleh untuk ditiru oleh manusia, yaitu sifat apa? Al-Mutakabbir. Ya, yang sombong. Kenapa? Karena yang memiliki sifat sombong dan yang boleh sombong itu hanya satu zat, yaitu Tuhan, ya kan? Maka banyak dicontohkan kan dalam kitab suci maupun dalam literasi maupun nilai kesusastraan ya, literasi kesusastraan ya, bahwa orang-orang yang sangat penyombong itu diabadikan menjadi cerita yang fenomenal dan
agar manusia berikutnya itu untuk mengetahui. Nah, itu mungkin ya yang patut kita mengingatkan diri kita dan semua manusia itu, bahwa sifat al-mutakabbir yang maha sombong, yang penyombong, itu memang nggak boleh. Sementara sifat-sifat yang lainnya memang dianjurkan, berilmu, bersedekah, berbuat baik, kemudian macam-macam banyak sekali. Cuma hanya satu yang nggak boleh. Nah, itulah makanya di situ godaan kita dan tantangan kita sebagai manusia, bahwa setiap kali mendapatkan kepangkatan misalnya, atau jabatan misalnya, atau bahkan ilmu yang tinggi misalnya, kan nggak boleh kita untuk bersombong. Tapi sebaliknya, hendaknya kita harus bisa merendah, yaitu ujudume. Iya, contoh-contoh yang ada kan misalnya seperti bagaimana fenomena sosok Fir'aun kan, atau fenomena contoh seorang Qarun ya kan, atau fenomena penguasa yang sangat berkuasa tapi zalim kan. Zalim dalam hal ini kan berarti memang sombong. Sama seorang Fir'aun kan, bagaimana diri penguasa yang kalau ternyata ditelusuri memang Fir'aun itu sangat berkuasa sekali dengan usianya yang konon ya sampai 100 ya, atau 100 tahun lebih ya. Lalu bagaimana kekuasaan dia itu menguasai wilayah-wilayah yang ada di Mesir sana ya. Ya, untuk ukuran manusia mungkin bisa dalam tanda petik ya, bisa dimaklumi untuk dia bersombong. Itu pun ternyata sangat dilaknat oleh Tuhan kan. Karena sifat kesombongannya itu akhirnya dia diabadikan kan, untuk kita tidak seperti seorang Fir'aun. Nah, sama juga misalnya dalam fenomena sosial kita, dalam lingkup kehidupan kita, komunitas kita, lembaga tempat kita kerja misalnya, atau negara tempat kita hidup ya. Nah, kita akan bisa melihat tokoh-tokoh, sosok-sosok seorang penguasa atau pemimpin yang apakah sombong, atau berbaik hati, atau rendah hati, dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, di era sekarang ada bahasa tuh namanya flexing ya, bahasa Gen Z sekarang tuh yang soal memamerkan yang dia punya, harta termasuk mungkin pekerjaan, prestasi gitu. Nah, bagaimana kita menerapkan ojodume di era media sosial yang kayaknya penuh pamer pencapaian, termasuk yang paling kuat sih di IG ataupun di TikTok ya Pak. Itu gimana Pak? Ya itulah makanya seperti yang tadi sudah kita singgung ya, bahwa fenomena sosial itu atau kehidupan sosial kita itu, kita sulit untuk lari dari kenyataan. Kenapa? Karena kenyataan hidup kita sekarang ini memang sudah ditarik ke arah sana, bahwa fenomena sosial yang ada di belahan dunia lain sana itu sudah seperti satu kampung dengan kita kan. Nah, itu era globalisasi saat ini, itulah kelemahan dan kelebihannya, bahwa yang dilakukan oleh orang yang di belahan dunia lain ya kita langsung bisa mengetahui, meniru, mengklik di waktu yang sangat singkat kan, bukan hanya dalam hitungan hari. Kalau dulu kita harus menunggu berita beberapa jam kan, atau beberapa hari lamanya. Kalau sekarang itu apa yang dilakukan oleh orang sana, kita langsung bisa menyaksikan dan menirunya. Nah, sehingga satu-satunya cara ya bagaimana kita untuk membekali diri dengan nilai budaya, dengan nilai agama, dengan nilai falsafi, dengan nilai karakter budaya kita, yang memang ya manakah yang layak untuk kita pedomani dan manakah yang tidak layak untuk kita pedomani. Itu saja sih sebenarnya. Jadi nggak selalu harus flexing gitu kan, bisa ya, maksudnya posting-posting yang mungkin lebih bermanfaat, yang esensial gitu, nggak selalu tadi memamerkan pencapaian. Itu pun kadang bisa bikin orang iri kan Pak ya, maksudnya iri atau enggak merasa orang yang lihatnya wah ini ada kompetisi di sini kan, akhirnya down dan bisa kena mental dan yang lainnya.
Iya, karena memang kan filsafat modern itu memang ada di sana efek sampingnya kan, bahwa gejala-gejala budaya-budaya asing ya seperti materialisme, kemudian paham-paham hedonisme, Iya, iya. kemudian paham-paham Pragmatis. pragmatisme yang lainnya, ya itu memang serta-merta sering menghinggapi generasi muda kita yang kurang memahami budaya lokal kita, agama kita, karakter asli jati diri masyarakat kita, itu kan. Pak, nih kita ngelihat di contohnya ya, Pak Ramdan pernah nggak melihat contoh inspiratif dari tokoh ataupun pemimpin yang benar-benar menjalankan nilai Ojodume ini? Ya kalau untuk melihat atau mencari tokoh Ojodume itu pastinya setiap zaman ada ya, dan kita juga mungkin bisa memiliki tokoh masing-masing yang kita gandrungi atau yang kita favoritkan ya. Jadi kalaupun menyebut nama, menyebut sosok mungkin relatif ya, karena khawatirnya kalau kita sebut merek, sebut nama, pemahamannya, konotasinya bisa begini, bisa begitu, bisa begono ya. Saya malah justru melihatnya itu bagaimana esensinya gitu loh, bahwa orang boleh berbeda, tokoh boleh berganti kan, tetapi bagaimana kita untuk bisa menampilkan satu esensi atau nilai atau budaya yang layak bisa untuk kita pertahankan dan kita layak untuk jadikan sandaran. Bisa saja apa tokoh itu berasal dari tokoh agamawan misalnya, bisa jadi kita suka dengan tokoh yang sifatnya berkaliber nasional misalnya, atau bahkan berkaliber internasional misalnya. Jadi banyak ya, tetapi hendaknya kita bisa lebih memaknai yang lebih esensial, yaitu bagaimana dia memiliki apa ya, nilai atau karakter atau budaya yang layak untuk kita teladani. Sifatnya juga mungkin kalau menyebut toko dengan merek ataupun nama tertentu bisa pandangan subjektif ya Pak. Iya. Oke, ini yang terakhir nih Pak, apa pesan praktis lah bagi pendengar agar bisa memulai melatih diri supaya tidak dumeh gitu dalam ya kehidupan sehari-hari? Ya pesan saya sih sangat sederhana ya, bahwa kita hendaknya untuk bisa menggali ya, untuk bisa mencari ya, mendalami kembali, tidak hanya hal-hal yang sifatnya tataran permukaan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana isi ya yang dimiliki di dalamnya gitu. Sehebat apapun misalnya seorang tokoh, sehebat apapun orang yang kita favoriti, ya kan? Tapi kalau dirinya atau orangnya itu tidak memiliki karakter yang kuat, pasti suatu saat juga akan tergelincir kan. Nah itu yang sering jadi sebagian masyarakat kita itu silau ya, terlalu melihat wow gitu kan, padahal kita belum tentu mengenalnya secara lebih mendalam kan, bahwa sesungguhnya sosok tersebut atau orang tersebut itu seperti apa sih sebenarnya ya kan. Karena begini, hal yang melekat dalam dirinya itu pastinya dia pernah pelajari, dia pernah menggali, dia pernah tekuni, dia pernah miliki. Itu tidak dalam waktu hitungan setahun 2 tahun, tapi pastinya berpuluh-puluh tahun. Manusia itu berproses, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa teman kita itu dia sih orangnya begini begitu, belum tentu, karena berproses ya kan. Mungkin dulu orangnya baik dan sebagainya, tapi karena dia masuk ke satu komunitas, suatu lembaga, bisa berubah. Sebaliknya, orang yang dulu dianggapnya alah ya kan, ya kan, tapi ternyata dia menekuni, dia memperdalam, dia konsisten, dia banyak belajar dari ini itu dan sebagainya, yang akhirnya dia mampu tampil menjadi seorang sosok yang
memiliki karakter yang sangat Iya. kuat, ya kan, yang memang tidak sombong, tapi dia memiliki ini dan sebagainya. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah di penghujung acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.